Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam konten dengan mata kuliah teknologi web service ya. Untuk 2018. Oke. Pengabsenan seperti biasa disiarkan masing-masing. Linknya sudah saya share di sana ya. Jadi tinggal klik saja untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya, saya beri waktu beberapa menit untuk segera dimulai ya. Kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi.
mungkin bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Teknologi web service, masih membahas mengenai teknologi web service itu apa ya, untuk yang pertemuan yang kedua ini. Langsung saja ya, sambil menunggu teman yang lain, kita ke materi. Jadi apa web service itu? Untuk kemarin kan kita baru pengantar saja ya. Untuk web service itu apa? Secara singkat, web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet dengan menggunakan format pertukaran sebagai format pengiriman pesan. Apapun yang biasa dipakai adalah format pertukaran data dengan XML dan JSON ya. Jadi untuk yang biasa dipakai untuk pertukaran data itu ada menggunakan XML dan JSON ya. Lalu bagaimana caranya memanggil atau memanfaatkan sebuah web service? Sebuah web service dapat dipanggil oleh aplikasi lain dengan menggunakan bantuan HTTP, Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi karena web service menggunakan protokol HTTP, tentu PHP sebagai bahasa pemrograman web menjadi salah satu kekuatan dalam bahasa pemrograman yang mengelola web service ya. Jadi untuk kebanyakan ya itu menggunakan PHP ya untuk web service itu sendiri. Nah, jenis-jenis web service berdasarkan manfaatnya. Ada reusable application component ya. Di sini jenis web service yang dimanfaatkan secara periodik atau berulang-ulang ya. Nah, contohnya layanan konversi mata uang, dan info cuaca, kemudian penerjemahan bahasa dan lain-lain. Ya, seperti contoh di samping ini. Ini aplikasi perakiraan cuaca ini termasuk jenis web service ya, berdasarkan manfaatnya. Yaitu untuk apa? Untuk melihat untuk perakiraan cuaca misalkan, ataupun konversi mata uang. Mungkin kalian pernah buka ya. Penerjemahan bahasa dan lain-lainnya untuk translate itu termasuk jenis web service berdasarkan manfaat. Kemudian ada yang kedua adalah connect existing software. Nah, web service dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antara berbagai aplikasi yang berbeda. Contohnya, aplikasi traveling diintegrasikan dengan aplikasi pemesanan hotel, wisata, rental kendaraan, dan lain-lain. Nah, meskipun dengan platform, lokasi, dan pemrograman yang berbeda, seperti gambar di samping ini. Jadi untuk aplikasi misalkan ada tiket.com ya. Jadi untuk satu web ini bisa diintegrasikan dengan beberapa web service ya. Misalkan ada rentalnya, kemudian ada wisatanya, kemudian pemesanan hotelnya. Nah, di situ bisa banyak untuk web service yang bisa diintegrasikan dengan web tiket.com ini misalkan. Itu sebagai contoh saja ya. Nah, jadi connect existing software, jadi bisa banyak software ataupun web service bisa diintegrasikan dengan web service berbagai macam ya, karena banyak di sini. Misalkan untuk tiket.com itu menyediakan wisata, untuk hotel, kemudian rental untuk kendaraannya misalkan, dan lain sebagainya, biasanya banyak seperti itu ya. Nah, dia sebagai penjembatan ya untuk tiket.com itu sendiri. Nah, untuk web service-nya nanti bisa terhubung dengan tiket.com atau web tiket.com-nya untuk connect existing software. Kemudian teknologi pendukung web service itu ada beberapa ya dalam pengoperasiannya. Web service menerapkan 4 komponen teknologi yang mendukung kinerjanya. Nah, 5 komponennya adalah kita lihat. Untuk yang pertama adalah XML, Extensible Markup Language, merupakan standar untuk markup dokumen yang disahkan oleh W3C ya, tahu ya, World Wide Web Consortium. XML mendefinisikan sintaks yang umum digunakan untuk markup data secara sederhana.
XML menyediakan format standar untuk dokumen komputer. Format ini cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan domain yang beragam seperti website. Nah, pertukaran data, teknologi elektronik, grafik, vektor, hierarki, serialisasi objek, remote procedure call, dan sistem lainnya ya. Nah, ini adalah untuk XML yang pertama untuk teknologi pendukung web service-nya. Kemudian contoh dari XML itu sendiri untuk codingnya seperti ini ya. Versinya, kemudian encodingnya, karyawan, instansi, UBSI, misalkan nama Rahmat Hidayat Mkom, nama atau dan nicknya, jabatan, staf akademik, kemudian statusnya tetap, ditutup kurung dengan slash ya, seperti pemrograman halnya di web ya. Kemudian alamat, kemudian di sini adalah sebagai karyawan untuk Rahmat Hidayat tersebut ya. Kemudian yang kedua ada SOAP, Simple Object Access Protocol, adalah sebuah protokol berbasis XML dengan komunikasi bergaya RPC, Remote Procedure Call. Yang menyediakan cara standar untuk memaketkan pesan atau Keppel and Jewell ya 2000. Nah, SOAP mendefinisikan cara dalam pembungkusan atau encapsulation dan pertukaran exchange ya, pesan. Dokumen XML yang terdiri dari komponen yaitu pertama sub envelope, mengidentifikasi dokumen XML sebagai sub message. Kemudian ada elemen header opsional, ada elemen body berisi informasi pemanggilan dan responnya ya. Kemudian ada elemen foul opsional berisi error yang terjadi saat pemanggilan diproses. Contoh dokumen swap message dokumen XML yang terdiri dari komponen, contohnya seperti ini ya, untuk envelope, sub headernya, kemudian body faultnya saat terjadi keeroran, kemudian body envelope ya, seperti ini ya. Yang ketiga ada Web Service Description Language (WSDL), adalah sebuah dokumen dengan dalam format XML yang isinya menjelaskan informasi detail sebuah web service. Nah, di dalam WSDL ini dijelaskan metode-metode yang tersedia dalam web service. Parameter apa saja yang diperlukan untuk memanggil sebuah metode dan hasil atau tipe data yang dikembangkan oleh metode yang dipanggil. Jadi untuk WSDL ini sebuah dokumen ya, dalam formatnya sudah XML, mengenai penjelasan informasi sebuah web service di dalamnya itu ada di WSDL semua. Untuk format WSDL, elemen port type mendefinisikan nama web service, operasi-operasi dilakukan, dan message yang terlibat ya. Dan elemen atau message mendefinisikan message yang digunakan oleh web service. Ada elemen binding, mendefinisikan protokol komunikasi yang digunakan. Kemudian ada elemen tipe, mendefinisikan tipe-tipe data yang digunakan. Jadi ada definisinya adalah tipe, ada message, port type ya, port type, kemudian ada binding, ini definisinya. Format dari WSDL seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada service publication and discovery atau ODDI, universal description, discovery and integration. ODDI adalah suatu directory service yang digunakan untuk meregistrasikan dan mencari web service. Dan berikutnya ada Common Internet Protocol, HTTP, TCP atau IP. Nah, dalam hal ini HTTP maupun TCP IP berperan sebagai Common Internet Protocol yang berfungsi sebagai transport layer. Berikutnya ada arsitektur web service. Arsitektur mendeskripsikan struktur,
Menurut Bestal 98, arsitektur dari sistem perangkat lunak software terdiri dari strukturnya, dekomposisinya ke dalam komponen-komponen dan interface dan hubungannya. Arsitektur menjelaskan aspek statis dan dinamis dari sistem software sehingga dapat diperkirakan rancangan bangunan building design dan diagram alir flowchart bagi suatu produk software. Ini arsitektur dari web service itu seperti itu ya. Sebelum jadi sebuah software ya, ada arsitekturnya. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya, yaitu ada service requester atau peminta layanan ya, merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. Ada service provider atau broker, penyedia layanan, merupakan pemilik web service yang berfungsi menyediakan kumpulan operasi dari web service. Dan ada service registry atau daftar layanan, merupakan tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya. Pada arsitektur web service, service registry bersifat opsional. Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda. Ya, ada service requester, ini adalah untuk request ya, atau peminta layanan. Kemudian untuk broker sendiri adalah penyedianya ya, penyedianya. Kemudian ada registrinya, ada registrinya, itu dimana service provider mempublikasikan untuk layanannya ya. Jadi setelah registrasi nanti service provider ini akan mempublikasikan layanannya. Bagaimana web service beroperasi? Dari sisi servernya membuat fungsi utama atau core function ya. Dari sisi kliennya mencari service melalui UDDI, kemudian membuat service wrapper berupa XML, RPC atau SOAP, mengambil service dokumen berupa WSDL untuk kliennya ya. Kemudian untuk server membuat deskripsi service WSDL dan instruksi XML, RPC, membuat semua metode public, argumen dan return value-nya plus dokumentasi yang human readable. Membuat klien RPC dan SOAP dapat berupa fungsi lokal atau XML untuk dikirim berdasarkan WSDL-nya. Kemudian deploy release service, daftarkan service tersebut mulai UD agar discoverable, memanggil remote service tersebut. Nah, ini adalah cara web service beroperasi ya. Dari sisi servernya, dari kliennya itu seperti apa. Nah, itu ada caranya ya beroperasi untuk web service itu sendiri. Operasi-operasi web service secara umum web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu ada publish, unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Ini operasi-operasi web service ya. Kemudian kalau untuk yang kedua adalah find, itu service requester mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Find ya, mencari. Kemudian ada binding, service requester telah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ya ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan service yang disediakan oleh service provider. Itu adalah 3 operasi yang terlibat dalam web service ya. Nah, keuntungan menggunakan web service itu apa? Web service menyediakan interoperabilitas antara berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Jadi dengan platform yang berbeda tapi dia bisa interaksi ya, bisa terhubung. Kemudian web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka ya. Biasanya untuk web service kebanyakan seperti itu ya, terbuka ya. Kemudian web service mengizinkan penggunaan kembali service dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Web service dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled. Dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Nah, seperti itu
satu ya untuk keuntungan dari web service. Kemudian berikutnya ada karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap perkembangan, seperti Cobra ya. Ini nampaknya akan merupakan suatu kerugian yang ini harusnya adalah kerugian ya, mohon maaf. Untuk kekurangan ya ini ya, karakteristik standar ini web service saat ini masih dalam tahap perkembang awal dibandingkan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Nampaknya akan merupakan suatu kerugian yang temporer ketika kebanyakan vendor sudah merasa terikat dengan standar OASIS untuk menerapkan mutu dari aspek service dari produk mereka. Web service dapat saja memiliki performa atau kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan komputasi terdistribusi lain seperti RMI, Cobra, dan DCOM ya. Ini merupakan suatu trade-off yang umum ketika melihat format yang text-based XML dengan tegas tidak menghitung antara tujuan desainnya, baik singkatan dari penyandian maupun efisiensi dari uraian. Nah, ini bisa berubah dengan standar XML InfoSet yang menguraikan bahasa yang XML based dalam kaitan dengan hal yang abstrak ya, unsur-unsur atribut logika bersarang. Penyajian angle bracket secara tradisional ini kita dilihat sebagai suatu serialisasi ASCII ya, atau Unicode dari XML, bukan XML itu sendiri. Nah, pada model ini serialisasi binary adalah suatu alternatif yang sama yang sah. Penyajian binary seperti SOAP MTOM menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi wire dari XML messaging. Ini adalah kekurangannya ya, ternyata untuk masih dalam tahap perkembangan mungkin bisa, tapi seiring perkembangan teknologi itu biasanya akan selalu maju, akan selalu ada inovasi-inovasi ataupun updatean daripada web ya, baik web secara umum ataupun web service itu tentunya selalu ada updateannya. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa cukup untuk mengenai teknologi web service ya, untuk part atau pertemuan kedua ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Kalian materi bisa kalian unduh ya di Classroom, bisa kalian kembangkan lagi ya untuk mengenai teknologi web service. Misalkan ada yang kurang silahkan ditambahkan dengan referensi-referensi yang ada untuk dari kalian ya, ataupun download di referensi repository terkait mengenai teknologi web service. Oke, seperti itu saja ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.